Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sepanjang hidup kita selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Mari biarlah sepanjang hidup kita terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Dan saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah, biarlah kami boleh beribadah meskipun secara virtual, tetapi biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, kami memiliki kerinduan yang sama untuk memuliakan nama-Mu. Kamu serahkan ibadah kami sepanjang waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita bisa bersekutu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami mampu mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kiranya hamba-Mu dipakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya berasal dari Tuhan. Ke hati pikiran kami, dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan berkata, "Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil ketika Daud mengadakan pentahbisan bait suci. Jadi bahkan sampai pada masa ini, ayat 12 ini masih dipakai oleh saudara kita orang Yahudi untuk merayakan hari raya pentahbisan atau Hanukah. Mereka menyanyikan ini sebagai satu pujian, merayakan bagaimana bangsa Yahudi menyucikan kembali bait suci di tahun 165 sebelum Masehi oleh Yudas Makabe, di mana sebelumnya bait suci dinajiskan oleh Raja Antiochus Epiphanes. Jadi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Daud melihat kehidupannya di masa lalu. Dia bukan orang yang mengalami sukacita terus-menerus, tetapi Daud juga mengalami kesusahan. Kalau kita melihat kehidupan Daud, dia pernah harus melawan Goliat. Dia pernah berkonflik dengan Raja Israel yang juga mertuanya sendiri. Dia pernah melakukan kesalahan besar ketika berselingkuh dengan istri Uria, bahkan merancangkan pembunuhan Uria. Daud yang sama juga pernah berkonflik hebat dengan anak kesayangannya Absalom. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hanya melihat kesulitan demi kesulitan itu, maka Daud hanya bisa berdoa memohon tanpa mengucap syukur. Tapi saat ini Daud menyadari bahwa yang membuat ia bisa bersukacita itu adalah Tuhan. Kalau kita baca bagian ini, Daud mengatakan bahwa aku yang meratap telah Kau ubah. Jadi ternyata Tuhan yang mengubah hati yang berduka menjadi hati yang bisa bergembira, bahkan menari-nari bagi Dia. Kain kabung duka cita dibuka oleh Tuhan. Yang membuka bukan Daud,
tetapi Tuhan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Artinya hidupnya Daud diberikan sukacita oleh Tuhan. Jadi bukan karena dirinya sendiri, dia mampu bersukacita, dia mampu memuji, dia mampu melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi semua karya Tuhan. Karena itu saya membayangkan ketika Daud menyanyikan pujian ini dengan begitu gembira. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Daud bisa menyanyikan syukur karena dia tahu bahwa Allah sendiri adalah yang membuat ia mampu bersyukur. Jadi kalau mengandalkan dirinya sendiri tentu bukan hal yang mudah atau bahkan tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah yang mengubah kehidupan, Allah yang membuat hati bisa bersukacita, maka dalam segala keadaan kita akan bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pujian kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita baca pada bagian-bagian lain, Daud mengatakan bahwa aku mohon pertolongan Tuhan, aku rindu supaya Tuhan mengangkatku dari jurang maut dan lain sebagainya. Tetapi pada bagian ini Daud menyadari bahwa bahkan di saat bersukacita pun kita harus tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu, manusia ini terkadang unik. Ada orang yang ketika dalam kesusahan, hidupnya sulit, dia mencari Tuhan luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia menyanyi supaya mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tetapi ada orang di masa yang sulit justru meninggalkan Tuhan. Justru tidak mau beribadah karena kecewa. Ada orang yang ketika hidupnya senang, bersukacita, itu bisa dengan mudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi tidak sedikit juga orang yang ketika hidupnya tenang, hidupnya damai, semuanya aman, diberkati, justru meninggalkan Tuhan. Tidak mau mengucap syukur karena merasa bahwa apa yang didapatnya itu karena dirinya sendiri. Jadi pada saat ini Daud tidak menyatakan bahwa kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau mengalami pemulihan, engkau mengalaminya karena Tuhan. Dan karena itu dari Tuhan, maka bahkan ketika engkau penuh dengan berkat, jangan lupa untuk memuji Dia. Pujilah Tuhan, bahkan di saat-saat kita sedang mengalami berkat. Pujilah Tuhan, miliki hati yang mau menyembah Dia, memuji Dia, bahkan ketika kita tidak mengalami kesulitan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari siapa yang membuat kita bisa pulih, siapa yang membuat kita bisa bangkit, siapa yang membuat kita bisa bersukacita,
siapa yang menguatkan kita, maka seperti Daud, kita akan berkata, aku hendak menyanyikan mazmur bagi Engkau. Aku hendak menyanyikan puji-pujian bagi Engkau. Dan aku tidak akan membiarkan mulutku berdiam diri. Aku akan memuji Tuhan, tidak hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur ini yang membuat kita terus merasakan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksi dalam kehidupan kita. Tentu kehidupan kita tidak selalu mudah, tidak selalu nyaman, tidak selalu dalam kemenangan, tidak selalu dalam kebahagiaan. Tetapi toh di saat-saat kita mengalami kesulitan pun, karya dan berkat Tuhan tetap bisa kita rasakan. Toh di saat kita mengalami kesusahan pun, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan bisa kita rasakan, terus kita rasakan, menguatkan kita, bahkan kita bisa bersuka cita di tengah-tengah segala kesulitan. Dan ketika kita sudah bangkit, jangan kemudian kita melupakan Tuhan, tapi teruslah menyadari bahwa kebangkitan kita dari masalah itu juga karena Tuhan. Dan karena itu layak bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Layak bagi kita meneladani Daud untuk terus menjadi pemuji-pemuji, terus menjadi penyembah-penyembah yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi penyembah, selamat menjadi pemuji. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidaklah semulus jalan tol. Terkadang ada kerikil yang membuat kita tergelincir. Terkadang ada batu yang membuat kita tersandung. Bahkan ada lubang-lubang yang membuat kita jatuh. Tetapi percayalah bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan. Janjinya seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan baik dan selalu baik bagi kami. Kami terus mau menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah-Mu bahkan ketika hidup kami diliputi dengan berkat. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan dan mengandalkan diri kami. Kami mau rendah hati dan menyerahkan segala pujian hormat kami untuk kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon berkat penyertaan Tuhan bagi gereja kami GKMI Salatiga. Tuhan kiranya memberkati setiap anggota jemaat, keluarga-keluarga yang bersekutu di GKMI Salatiga. Kiranya Tuhan memberikan relasi yang baik antara ayah dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Biarlah saling mengasihi dan saling menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi umat Tuhan, keluarga yang mengalami pergumulan relasi satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus yang menolong supaya relasi itu dipulihkan, supaya pergumulan itu dipulihkan dan Tuhan menolong supaya keluarga-keluarga di gereja kami menjadi keluarga Allah yang mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi masa raya Natal yang akan segera kami rayakan, demikian pula untuk penahbisan pendeta muda Pauldian Prasetya menjadi pendeta di gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap panitia yang sudah terpilih. Tuhan berkati setiap program yang dirancangkan. Tuhan berkati supaya kegiatan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi kota kami Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau berkati para pemimpin kami di daerah ini, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, setiap perangkat daerah yang ada, sampai pada camat, lurah, RW, RT, Tuhan memberkati. Supaya semua seiring sejalan membawa kemajuan bagi daerah kami ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya masyarakat di kota Salatiga menjadi masyarakat yang terus sejahtera, maju, toleran, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dijauhkan dari segala kerusuhan, dijauhkan dari segala gangguan keamanan dan ketertiban. Kami mendoakan untuk kesejahteraan kota kami tercinta. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.